Kalian tahu nggak sih apa yang mereka lakukan? Mereka itu sedang melakukan sistem barter. Nah, sistem barter itu termasuk salah satu sistem pembayaran. Nah, apa sih itu sistem pembayaran? Yuk kita simak berikut. Halo Mr. Tinus, kelompok kami yang terdiri CJ, Jose, Keisha, dan Maydin akan menjelaskan tentang sistem pembayaran. Saya akan membahas tentang definisi sistem pembayaran. Sistem pembayaran itu adalah sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemberian dana untuk memenuhi kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi dan memungkinkan orang untuk memindahkan akunnya dari satu bank ke bank lainnya. Nah, sistem pembayaran itu dirancang untuk memfasilitasi kegiatan ekonomi dan mendukung kestabilan keuangan. Indonesia memiliki bank sentral, yaitu Bank Indonesia yang kini ditetapkan sesuai dengan pasal 23D Undang-Undang Negara Republik Indonesia dan UU nomor 23 pada tahun 1999. Sejak masa kolonial, Bank Indonesia sudah mulai diciptakan. Seiring berjalannya waktu, Bank Indonesia mengalami suatu kemajuan serta mempunyai kewenangan yang sesuai dalam perundang-undangan. Pada tahun 1746, bank yang didirikan pertama di Indonesia yaitu bank yang bernama Van Cauran and Van Lening. Sejarah pendirian bank tersebut didorong oleh peristiwa datangnya bangsa Eropa ke Nusantara yang mencari rempah-rempah pada tahun 1600-an. 10 tahun sejak Bank Van Cauran telah resmi ditutup, Djavasche Bank atau DJB sudah mulai dibuka dan didirikan sebagai penggantinya Bank Van Cauran pada tahun 1828. Memasuki tahun 1830, DJB memulai melakukan ekspansi bisnis dengan cara membuka kantor bercabang di beberapa kota di Hindia Belanda, seperti Semarang pada tahun 1829, Surabaya pada tahun 1829, Padang pada tahun 1864, Makassar pada tahun 1864, Cirebon pada tahun 1866, dan Solo pada tahun 1867 serta Pasuruan pada tahun 1867. Pembukaan cabang ini didorong oleh kebijakan baru yang diterapkan di Belanda di Nusantara, yakni sistem tanam paksa. Sebagai bank sirkulasi, DJB berperan melakukan tugasnya untuk melakukan proses pencetakan dan mengedarkan uang gulden di lokasi wilayah Hindia dan Belanda. Setiap 10 tahun, hak oktroi DJB akan diperpanjang, sehingga secara keseluruhan DJB sudah mendapat 7 kali masa perpanjangan. DJB pun menjadi bank sirkulasi pertama di Asia. Untuk mendukung kebijakan baru mereka di bidang finansial, pemerintah kolonial memanfaatkan DJB sebagai medianya. Namun pada masa kependudukan Jepang di Indonesia, DJB dilikuidasi. Tugas DJB sebagai bank sirkulasi pun diganti oleh bank buatan Jepang bernama Nanpo Kaihatsu Ginko atau NKG. Namun setelah Indonesia merdeka pada 1945, DJB diaktifkan oleh NICA untuk mencetak dan mengedarkan uang mereka. Tujuannya agar perekonomian Indonesia mengalami kemerosotan atau kekacauan. Nah, selanjutnya itu ada permasalahan pada sistem pembayaran yang dihadapi oleh negara Indonesia selama 15 tahun terakhir. Nah, itu ada uang digital, uang phishing, dan uang inflasi. Yang pertama itu pada uang digital ada kasus pembobolan ATM OJK yang kehilangan uang secara tiba-tiba itu pada tahun 2022. Lalu di uang phishing itu ada pemalsuan uang rupiah secara besar-besaran. Ini juga pada tahun 2022. Selanjutnya ada uang inflasi. Nah, ini tuh menaiknya BBM karena inflasi uang di Indonesia. Nah, ini juga ada pada tahun 2022.
Nih, mending pakai gini aja dong, Caro. Udah. Udah. Sudah jelas. Udah. Sudah. Uang. Seringkali kita mendengar kata itu dan menggunakan uang untuk bertransaksi di dalam sistem pembayaran. Nah, apa sih itu uang? Menurut 3 ahli, yang pertama Mankiw, uang adalah persediaan aset yang bisa dengan segera digunakan untuk melakukan transaksi. Menurut Albert Gellerhart, uang adalah suatu kekayaan yang dimiliki untuk dapat melunasi utang dalam jumlah tertentu dan pada waktu yang tertentu pula. Dan menurut George N. Halm, uang adalah hal untuk mempermudah perantara tukar-menukar dalam mengatasi masalah sistem barter atau kesulitan-kesulitan dalam transaksi kredit. Jadi kelompok kami menyimpulkan bahwa uang adalah sebuah alat atau teknologi yang dikembangkan untuk melakukan transaksi dan menjadi standar pengukur nilai benda atau jasa. Selanjutnya, saya akan membahas tentang sejarah uang pada negara Indonesia. Alat pembayaran yang populer di Indonesia itu ada uang tunai. Nah, uang tunai ini tuh menggunakan uang kertas atau koin. Nah, selanjutnya itu ada kartu debit. Nah, kartu ini itu terhubung langsung dengan rekening bank pengguna. Dan lalu ada kartu kredit, kartu yang memungkinkan pengguna untuk melakukan pembelian dengan kredit yang akan dibayar pada waktu yang akan ditentukan. Biasanya itu bulanan. Nah, selanjutnya nih ada transfer bank. Nah, metode ini tuh melibatkan transfer dana dari satu rekening bank ke rekening bank lainnya. Nah, ini biasanya dilakukan di ATM, internet banking, atau mobile banking. Nah, selanjutnya itu ada e-wallet. Nah, itu aplikasi atau platform digital yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan uang seperti GoPay, OVO, Dana, begitu. Sistem pembayaran terus berevolusi mengikuti evolusi uang dengan 3 unsur penggerak, yaitu inovasi teknologi, model bisnis, tradisi masyarakat, dan kebijakan otoritas. Awal mula alat pembayaran yaitu sistem barter antar barang yang diperjualbelikan. Hanya saja masalah muncul ketika dua orang ingin bertukar tidak sepakat dengan nilai pertukarannya atau salah satu pilih tidak terlalu membutuhkan barang yang akan ditukar. Untuk mengatasi hal itu, manusia mengembangkan uang komoditas. Komoditas di sini adalah barang dasar yang hampir dibutuhkan oleh semua orang, misalnya garam, tembakau, hingga biji-bijian. Hewan ternak digunakan sebagai uang komoditas pada tahun 900 hingga 6000 sebelum Masehi. Gandum, sayuran, dan tumbuhan kemudian juga dijadikan uang komoditas setelah muncul budaya pertanian. Nah, dari inovasi-inovasi yang sudah disebutkan dan beberapa alat pembayaran yang populer di negara Indonesia, kita dapat mengetahui bahwa akhir-akhir ini Indonesia sedang mengalami tren di bidang keuangan yaitu penggunaan uang digital. Di Indonesia, pemakaian dompet seluler atau e-wallet
terus meningkat sampai sekarang. Masyarakat berpikir bahwa e-wallet lebih mudah digunakan daripada menggunakan kartu kredit dan lain-lain, apalagi uang fisik. Selain itu, adanya pandemi COVID juga mengakibatkan tren penggunaan uang digital terus meningkat. Masyarakat terus memikirkan bagaimana cara bertransaksi yang praktis, higienis, dan mudah. Tetapi di dalam kemudahan uang digital tetap ada kekurangannya, seperti maraknya kejahatan cyber dan pencurian privasi data yang terjadi. Sistem pembayaran dibentuk sangat indah oleh Allah, disusun dengan teratur sejak munculnya barter hingga uang digital. Sejarah terbentuknya bank sentral untuk mengatur keuangan di Indonesia, bagaimana uang tercipta, dan perkembangan uang di Indonesia. Semuanya disusun dengan indah oleh Allah. Memang perkembangan tersebut juga memiliki beberapa masalah, seperti pencurian data, pemalsuan uang, dan lain-lain. Tetapi kita dapat mengatasi hal tersebut dengan lebih bijak, menggunakan uang, teliti, dalam membuka web atau chat yang tidak kita kenal, dan memperbarui sistem keamanan dalam keuangan kita. Sekian video presentasi kami, terima kasih.